pagi-pagi keluarga cepat Iya, apa jalan-jalan? kita kan nggak bisa dia kerja sekarang jadi yang lain tanya benar dia juga masih tanya lepas dari bayi itu Tapi waktu tidur itu masih sehat, masih tapi nggak bisa. bisa kata dokter kalau udah bayinya udah Ini dia bilang operasi. tadi waktu semalam itu di sana itu yang tujuan mau operasi. Ini bilang mau makan rumah sakit memang. Karena kan kalau bayinya udah sampai 3 Masalahnya kilo sama orang tuanya kalau memang dia mau operasi operasi. kataku kemana aja ke rumah sakit mana kalau kita bilang operasi orang Saya mestinya saya ke rumah sakit juga. berarti ada indikasi kan Saya bilang kalau ada apa-apa tanggung jawab kalian. Ibu saya bagus. ada dokter yang bilang Ento nggak mau marah-marah. Dan sebenarnya jujur Entok sudah malas untuk berbicara dan bersuara dalam hal yang sama. Nanti katanya aku ujaran kebencian. Tapi kali ini aku bicara pakai oknum ya. Pakai oknum. Jadi nggak ada lagi kau bisa menjerat aku ya. Nggak bohong dari semalam sampai dengan tadi pagi ini barusan bangun hari Selasa ya. Hari Selasa hari ini. Sangat banyak yang DM aku, menginbox aku, di baik itu di IG ataupun di FB ataupun di fanspage aku minta tolong. Aku keluarga Damani, Kak. Adik aku bersama dengan bayinya meninggal dunia di rumah sakit Bunda Mulia Kisaran karena kelalaian dari rumah sakit tersebut. Sudah jelas-jelas di videonya, bahkan aku sudah lihat videonya keluarga dari si korban, si ibu itu ataupun si Eda itu sampai menangis meminta pertolongan agar lebih cepat, meminta, dan mereka tujuannya membawa ke rumah sakit Bunda Mulia itu adalah untuk operasi, bukan tindakan yang lain. Tapi mereka memperlambat dan menyarankan tetap normal. Sudah jelas hak orang minta dioperasi, kan hak orang. Yang sehat walafiat aja kok mau minta dioperasi tanggal berapa, bulan berapa, hari apa aja bisa sekarang request kan. Nah, tapi ternyata rumah sakit entah dengan alasan apa. Nanti aku ngomong katanya ujaran kebencian. Jadi kamu bisa searching sendiri, bisa telepon sendiri keluarganya. Karena keluarganya menandain aku di FB aku, di setiap media sosial aku. Karena apa menandain? Karena mereka sadar hanya Ratu Entok yang bisa bersuara untuk agar didengar semua rakyat Indonesia. Di situ sudah jelas mereka minta dioperasi tapi tidak dioperasi. Sampai pada akhirnya si bayi tetelan air ketuban. Kenapa? Karena memang sudah kelamaan penanganannya. Dari seharusnya dengan terjadinya air ketuban aja kita sudah paham ya, seharusnya memang harus cepat-cepat tindakannya. Tapi pada akhirnya ya sudahlah. Intinya kan sudah nasib sudah dibubur kan, keluarga besarnya sudah kehilangan dua keluarga tercintanya. Di sini aku lihat jelas oknum perempuan perawat itu sama oknum si laki-laki itu. Entah siapa sih laki-laki, kalau feeling aku sih perawat juga dari sikap dia ya kan. Di situ tidak ada sikap agak lebih lembut. Oke, mereka pasti nanti menjawab ini, kami sudah punya peraturan SOP, memang harus bersikap begini. Iya, melenceng sedikit demi kemanusiaan. Oke, kamu tidak harus mencium, memeluk dan segala macam. Sedikit kamu sebagai oknum perawat perempuan ya, pegang tangan si ibu. Bu, kami hanya bekerja. Bu, kami tidak harus begini. Kasih sedikit jiwa kemanusiaan kamu, jiwa kasih sayang kamu supaya kamu itu merasa memang ya ini bagian dari masalah kamu juga, tapi kamu seperti kaku banget. Akhirnya ibu itu pergi ke ruangan agak ke sana ke pintu. Di situ jelas aku lihat di videonya ibu itu seperti agak dikasarin. Enggak, kalau mau ribut apa gini. Dia ibu itu bukan ribut tapi ingin supaya cepat ditangani. Dia ingin kejelasan segala macam seperti itu. Tapi oknum perawat laki-laki itu seperti bersikap kasar, bukan seperti tapi memang kasar, seperti mengusir, tidak ada kelembutannya. Kesana aja kok gini jangan depan pintu gini. Disitulah kesalahan terbesar kalian gitu. Disitulah kesalahan terbesar kalian. Sementara kalau seorang dokter saja yang sekolahnya lebih mahal, tingkatnya lebih gimana, dokter itu jarang seperti itu. Tapi kalian seperti gimana? Kalian gak usah berlindung dengan alasan SOP lah, peraturan segala macam. Melenceng demi kebaikan supaya keluarga itu lebih nyaman. Itu tidak salah, itu tidak salah. Tapi garis besarnya kita ambil, keluarga minta dioperasi, tapi kalian menyarankan tetap, rumah sakit menyarankan tetap manual. Akhirnya kehabisan tenaga kan, meninggalkan setelah 3 jam kemudian setelah si bayi meninggal. Ya, rumah sakit Bunda Mulia Kisaran. Di sini tolong ya, terbukalah mata kalian. Nanti kalau aku bersuara kalian bilang ujaran kebencian. Tidak ujaran kebencian, tidak ujaran kebencian, karena apa yang aku suarakan adalah fakta yang terjadi di lapangan. Dan begitu banyaknya rakyat Indonesia, mama-mama semuanya membenarkan bicaraku. Dan aku pun berbicara sesuai dengan apa yang aku alami.
Tapi kalian tetap membilangkan aku ujaran kebencian. Apa? Karena hati kalian yang salah melihat aku. Ayo introspeksi diri saya, perbaikin. Dan aku lihat semua kasus yang meninggal dari aku jadi terjun sebagai aktivis. Dari pertama kali aku memegang kasus, mohon maaf ya, mohon maaf. Semuanya dari ekonomi menengah ke bawah. Tidak ada aku lihat kasus meninggal, kasus ditelantarkan, kasus tidak sesuai dengan keinginan itu orang menengah ke atas tidak ada. Dan rata-rata menengah ke bawah. Yang mempunyai ataupun memakai BPJS ataupun tidak memakai BPJS tapi terlihat memang dari keluarga menengah ke bawah. Introspeksi, tidak ujaran kebencian. Kalau hati busuk mau melihat aku jatuhnya ujaran kebencian, tapi kalau kau real, nyata, memang kau ingin bersuara juga, memang kau juga membenarkan apa kata aku, ini bukan ujaran kebencian tapi unek-unek yang memang harus dirubah, yang memang terjadi di lapangan, memang yang terjadi sama rakyat Indonesia khususnya orang-orang miskin. Ya, bisa dilihat sampai meninggal kayak mana lah, bawa ke hati kau say. Misalnya terjadi di keluarga kau, anak kau meninggal, kakak kau meninggal, kayak mana perasaan kau? Bawakan ke hati kau, itu aja yang aku minta. Kalau keluarga kau di posisi ini gimana? Namanya kita sebagai keluarga, kita nggak mau mendengar alasan apapun. Kalau bayi meninggal, kita masih bisa mungkin itu mungkin permintaan dari Tuhan. Tapi ini istri kita sendiri yang meninggal, kakak kita sendiri, adik kita sendiri. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kemanusiaan sebenarnya. Tapi kalian selalu berkata, banyak oknum, banyak orang yang membela. Ini kejadian 2 tahun yang lalu, ini kejadian 1 tahun yang lalu, ini kejadian yang bukan di Indonesia. Kita nggak cari tahun berapa, kejadiannya di mana, tapi kalian pakai hati kalian bahwa di sini jelas apa yang aku suarakan itu suara rakyat, suara orang-orang yang memang jelas banyak kejadian. Kalau memakai surat KIS, surat miskin BPJS itu betul-betul terzolimi dengan ekspresi wajah yang tidak sesuai yang kita inginkan. Buka hati kalian, ayo berubah. Kami juga nggak mau sakit, orang miskin juga nggak mau sakit. Tapi memang faktanya kalau di rumah sakit itu, kalau orang miskin itu dinomor 2-kan. Kalau BPJS itu memang beda pelayanannya, itu sudah pasti. Kalian harus sadar, jangan kalian jerat aku dengan ujaran kebencian. Aku tidak gentar dengan kalian jerat ujaran kebencian, tapi di sini fakta bahwa aku bukan ujaran kebencian, tapi hati kalian yang membenci aku. Karena apa? Aku mensuarakan yang tidak bisa disuarakan orang lain. Paham?